Fadlizon menyebut pemerkosaan massal pada Mei 1998 sebatas rumor, kejahatan kemanusiaan pada korban. Saya Andri Arfian dan inilah editorial Tempo. Untuk urusan pemerkosaan massal terhadap warga Bernis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998, Menteri Kebudayaan Fadlizon konsisten. Berbilang tahun ia menyangkal kejahatan kemanusiaan menjelang reformasi itu. Lewat buku politik Huru-Hara 1998 yang ia tulis pada 2004, Fadli menyebut pemerkosaan massal sebagai peristiwa yang dibesar-besarkan. 2 dekade kemudian, ia terang-terangan menyatakan pemerkosaan massal sebagai rumor yang tak bisa dibuktikan. Penyangkalan ini tampaknya sejalan dengan proyek yang tengah ia pimpin, penulisan ulang sejarah Indonesia. Merangkul 100 akademikus, politikus Partai Gerindra itu hendak menarasikan sejarah dalam nada positif yang bertujuan bukan untuk mengungkap kebenaran di masa silam, melainkan menentukan apa yang boleh dan tak boleh diketahui publik. Sejarah resmi versi pemerintah ini berbahaya karena meniadakan peristiwa penting yang pernah terjadi di Indonesia. Fadli menolak penggunaan istilah pemerkosaan massal karena jumlah korbannya. Padahal, merujuk dokumen Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, pemerkosaan disebut massal bila berlangsung secara luas dan sistematis, dilakukan oleh lebih dari 1 orang, dan para korban berasal dari satu kelompok etnis atau agama tertentu. Pemerkosaan pada Mei 1998 memenuhi kriteria itu. Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF peristiwa kerusuhan Mei 1998 yang dibentuk pada 23 Juli 1998 menyimpulkan pemerkosaan massal dilakukan sejumlah orang di berbagai tempat dalam waktu hampir bersamaan, khususnya di Jakarta Utara dan Jakarta Barat, serta beberapa kawasan di Tangerang dan Bekasi. Sejumlah lokasi dikenal sebagai tempat tinggal dan kerja warga Tionghoa. Mereka menjadi target teror yang terorganisasi karena rasnya. Tengok apa yang dialami Agatha, bukan nama sebenarnya. Lewat pesan elektronik kepada Tempo pada 21 Juni 2025, ia menceritakan trauma berkepanjangan akibat peristiwa pada 14 Mei 1998. Perempuan keturunan Tionghoa yang baru lulus sekolah menengah atas tersebut ketika itu diperkosa sejumlah laki-laki di rumahnya di Jakarta Barat. Ia sempat dibawa ke rumah aman dan akhirnya diungsikan ke luar negeri. Saban Mei, tubuhnya kerap bergetar mengingat kejadian pada hari jahanam itu. Kejahatan seksual itu terjadi di beberapa kawasan yang sama dengan lokasi penjarahan. Begitu pula modus operandinya. Para pelaku tidak dikenali oleh warga setempat dan meneriakan yel-yel anti-Cina. Mereka yang lolos dari pemerkosaan adalah yang sempat diselamatkan warga setempat. Sepanjang 13 hingga 15 Mei 1998, TGPF mencatat setidaknya ada 52 korban pemerkosaan, 14 korban disertai penganiayaan, 10 orang diantaranya mendapat penganiayaan seksual, dan 9 lainnya mengalami pelecehan seksual. Mayoritas pemerkosaan terjadi di dalam rumah yang didahului penjarahan. Sebagian besar korban diperkosa beramai-ramai secara bergantian. Kebanyakan kasus pemerkosaan juga dilakukan di depan orang lain, termasuk keluarga korban. Kesaksian mantan anggota TGPF, saksi mata, dan pendamping korban yang ditemui kembali oleh Tempo menebalkan temuan tersebut. Liputan Tempo juga menemukan indikasi keterlibatan tentara yang berusaha membungkam dokter yang pernah merawat para korban pemerkosaan. Pemerintah bukannya tak mengakui tragedi ini. Dalam pidato perdananya sebagai presiden pada 16 Agustus 1998, B.J. Habibie membenarkan adanya kekerasan seksual secara massal terhadap perempuan etnis Tionghoa. Itu pula yang mendorong pemerintah mendirikan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Pada periode keduanya sebagai presiden, Joko Widodo mengakui kerusuhan Mei 1998 termasuk pemerkosaan massal, sebagai salah satu pelanggaran berat hak asasi manusia. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini hendak menghapus memori kolektif bangsa Indonesia atas peristiwa itu. Sulit tak curiga, Fadlizon sedang melindungi bosnya dalam kerusuhan 1998
yang diperkirakan menewaskan lebih dari 1.200 orang itu. Dalam rekomendasi TGPF, Prabowo waktu itu Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat bersama Syafri Samsudin, kala itu Panglima Komando Daerah Militer Jaya yang kini Menteri Pertahanan, termasuk yang mesti dimintai pertanggungjawaban. Menyembunyikan tragedi itu tak membuat wajah Indonesia lebih cerah. Sebaliknya, dengan mengakui pemerkosaan massa dan peristiwa kelam lain, adalah bukti bahwa Indonesia bangsa yang tak mudah mengalami tantrum melihat masa lalunya. Simak editorial dan liputan selengkapnya hanya di Tempo.co.